berjumpa kembali dengan saya Jaya Lindasari, CGP Angkatan 10 dari SMP Kristen Philadelphia Makassar. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Serendi. Beliau adalah guru SMP Kristen Philadelphia di mata pelajaran IPS. Iya, Shalom Serendi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Iya, hari ini saya akan minta kesediaan Serendi untuk berbincang-bincang terkait observasi kita sebentar. Nah, di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Serendi di kelas. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Kira-kira begitu Serendi. Ya. Oke, sebagai persiapan awal sehingga proses observasinya kita berjalan lancar, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Serendi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Serendi capai? Oke, baik, terima kasih buat Sinda. Terkait tentang pembelajaran yang akan saya ajarkan sebentar. Ya. Ini Iya. adalah materi awal bagi saya, yaitu di kelas 7, materi bab 1, yaitu adalah materinya adalah diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Itu adalah materi pembelajaran kita. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang siswa harus capai yaitu adalah menjelaskan pengertian keluarga dan sejarah asal-usul keluarga. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang Serendi inginkan adalah siswa mampu menjelaskan pengertian keluarga dan asal-usul keluarga mereka sendiri. Begitu Serendi? Oh iya. Oke, terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai, kira-kira menurut Serendi untuk pembelajaran kali ini area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin diobservasi adalah yang di bagian mananya kira-kira? Terkait tentang pengembangan serta observasi yang ingin dicapai sebentar, itu di mana sebentar saya akan menyuruh siswa atau siswa mampu menyajikan bagaimana sejarah asal-usul keluarga. Dalam arti mereka harus membuat silsilah keluarga. Silsilah keluarga mereka masing-masing. Iya, berarti dari tujuan yang disampaikan tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa untuk area pengembangan kali ini masih berfokus pada pengetahuan dan keterampilan ya, Sir. Di mana pengetahuannya siswa mampu menjelaskan tentang asal-usul keluarganya. Kemudian dari segi keterampilan siswa bisa membuat silsilah keluarga mereka. Oh iya, Sir. Oke, terkait dengan tujuan tadi, Sir, tentunya ada strategi yang dipersiapkan untuk mencapai semua tujuan itu. Nah, Serendi sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Serendi sudah sampaikan tadi, strategi apa yang Serendi siapkan? Terkait tentang strategi yang akan saya lakukan adalah strategi berbasis masalah, arti PBL, yang akan saya lakukan sebentar. Lalu model ya, pendekatan siswa secara individu, mengetahui langsung apa yang mereka ketahui tentang asal-usul keluarga mereka, dan model yang akan saya lakukan atau metode itu adalah metode diskusi. Oke, iya, berarti Serendi hari ini akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan dengan metode diskusi. Ya, betul sekali. Oke. Kira-kira media pembelajaran yang akan digunakan di kelas itu kira-kira apa, Sir? Untuk media itu seperti buku. Iya, buku berarti ada buku pegangan seperti buku IPS kelas 7. Oke. Berarti buku pegangan siswa sendiri, Sir, ya? Ya, siswa. Buku pegangan siswa sendiri. Oke. Nah, kira-kira kapan Serendi akan laksanakan proses pembelajaran ini? Untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan di waktu ya, waktunya itu di jam 10.50. Oh iya, berarti hari ini, Sir? Ya, hari Jumat ini. Hari ini jam 10.50. Oh iya, baik, Sir. Sebentar di jam 10.50 saya akan masuk di kelas yang Bapak ajar dan akan melakukan observasi dan melihat area pengembangan yang sudah disampaikan tadi. Iya, oke. Ya, mungkin cukup sekian dulu, Sir, untuk percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai ketemu di kelas sebentar. Ya, terima kasih. Iya.
William. Oke, sudah semua ya. Ada yang mau sebut namanya? Siapa yang mau sebut namanya? Email. Oke. Oke. Jadi hari ini saya akan membahas materi awal kita ya. Materi bab 1 kita yaitu, coba lihat bukunya. Di bab 1 itu mempelajari tentang materi diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Oke. Itu adalah materi kita. Ya. Jadi sebelum kita masuk di dalam secara langsung masuk dalam materi kita, yaitu tentang diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Ya. Saya perlu juga memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah di mana kalian harus mampu menjelaskan sejarah asal usul keluarga. Ya, sejarah asal usul keluarga, dan nantinya saya akan menyuruh kalian untuk membuat silsilah keluarga kalian masing-masing. Paham? Ya? Nah, sebelum kita jauh melangkah tentang sejarah keluarga kita masing-masing, tentu kita harus tahu dulu bagaimana kondisi keluarga dan definisi keluarga itu. Pasti secara pribadi dari kalian pasti beda-beda. Keluarganya Jofri beda, keluarganya Gisela pasti beda. Nah, yakin pasti beda toh? Nah, definisi keluarga. Siapa yang bisa tahu definisi keluarga? Oke, ada yang bisa katakan definisi keluarga? Ayo, jangan takut. Mau menjawab. Definisi keluarga itu adalah satu kesatuan kekerabatan dalam masyarakat. Berarti ada ikatan, ya, ikatan perkawinan, betul nggak? Ya? Ikatan perkawinan, terus perpaduan antara menjalin suatu ikatan perkawinan. Terus apa lagi tadi? Ya, adopsi. Itu apa lagi? Ikatan perkawinan, adopsi, apa lagi? Itu lagi punya masing-masing ya. Ya, dan nah, terkait tentang definisi keluarga sendiri, perpaduan antara terciptanya suatu status perkawinan antara ayah dan ibu, ya. Terus ada ikatan darah, ya. Terus ada adopsi. Nah, adopsi sendiri tidak selamanya itu adopsi bisa dikatakan itu anak diri, tidak. Ya. Saya sampaikan seperti itu bahwa adopsi itu, misalnya kita ambil contoh, ya, ada keluarga kita datang jauh-jauh dari luar daerah mau tinggal bersama kita, ya. Jadi adopsi itu menjalin komunikasi antara kita dititipkan dengan orang tuanya, dititipkan di kerabat atau keluarga terdekat yang ada di tempat kita, dan tidak selamanya adopsi tadi yang saya katakan itu adalah sebagai wakil kita. Nah, oke. Terkait tentang keluarga, ya, keluarga terbagi atas dua, yaitu adalah keluarga inti dan keluarga
harus dulu ketahui bagaimana itu definisi keluarga, dan keluarga itu terbagi atas dua toh, inti dan besar. Ya. Lalu di dalam keluarga besar dan inti, kita coba lihat bukunya di halaman 2 dulu. Bukunya di halaman 2 itu menggambarkan bagaimana seorang ayah, ibu dengan anak. Nah, ayah, ibu dan anak. Apa yang mereka lakukan? Coba lihat. Apa yang mereka lakukan di buku ini? Bermain. Mereka bermain di mana? Coba lihat. Di taman. Selain mereka bermain, apa yang coba lihat betul? Relasi. Bermain antara ayah. Ini adalah contoh keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ini adalah keluarga inti ya. Oke, paham sampai di sini? Ya. Jadi kalau keluarga besar itu terdiri dari kakek, nenek dan semuanya ya. Kalau ini adalah keluarga. Yang mereka lakukan adalah rekreasi. Ya, kembali kita lihat dulu. Rekreasi adalah sebagai sarana sosialisasi. Sampai sepakat mengatakan seperti itu. Rekreasi itu adalah sebagai sarana sosialisasi. Ada yang bisa? Kenapa sampai rekreasi bisa dikatakan sebagai sarana sosialisasi? Ada yang bisa katakan? Pernah dengar tidak kata sosialisasi? Menurut kalian sosialisasi sendiri seperti apa? Ayo, jangan takut ngomong. Si William, sosialisasi, pernah dengar kata sosialisasi? Menurut William ini sedikit apa? Beradaptasi, good. Selain itu, sosialisasi, siap? Kumpul bersamaan. Itu masih kurang tuh. Ada yang lain? Kamu berada di sini di kelas ini, yang dari tadi tidak saling mengenal satu sama lain, toh? Karena berbeda karakter, berbeda sekolah masing-masing. Kita dipertemukan di kelas 7. Itu gunanya kita saling berinteraksi. Tanpa adanya interaksi, sosialisasi, yakin dan percaya tidak akan terjadi. Belum kan? Mungkin kita canggih nih, sama namanya besar. Tapi karena kita berinteraksi baik, sama namamu, bisa perkenalkan diri. Itu adalah pentingnya kalau kita berada di masyarakat. Penting itu yang namanya interaksi. Ya. Jadi sosialisasi itu penting. Nah, kembali ke gambar yang tadi saya sampaikan bahwa ada 6 pertanyaan penting tentang apa yang mereka lakukan di dalam sini. Sebelum kita masuk dalam sejarah keluarga, kembali dulu bagaimana kita harus ketahui keluarga itu seperti apa. Oke? Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga? Tahu tadi yang dimaksud dengan keluarga adanya ikatan perpaduan antara ikatan perkawinan, ikatan darah dengan harus supaya terjalin yang namanya kesepakatan bersama keluarga, ada interaksi. Oke? Nah, terus pertanyaan yang kedua, apakah rekreasi itu adalah suatu kebutuhan keluarga? Coba jawab. Siapa yang bilang itu rekreasi adalah kebutuhan keluarga atau tidak? Iya. Yang mengatakan iya siapa? Coba angkat tangan. Nah, rekreasi itu tidak selamanya dikatakan suatu kebutuhan. Ya, tidak selamanya suatu kebutuhan. Rekreasi bisa ditunjang, betul enggak? Betul. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, rekreasi itu adalah kenapa saya katakan rekreasi bisa ditunda. Rekreasi adalah suatu keinginan, bukan kebutuhan. Ya, sepakat tidak? Nah, pernah belajar tentang kebutuhan dan keinginan? Siapa yang bisa jawab? Menurut kalian itu kebutuhan seperti apa? Keinginan seperti apa? Kalau bagi saya, keinginan
Kebutuhan siswa apa? Hah? Ayolah, ngomong. Kebutuhan keluarga siswa apa? Belajar. Apalagi kebutuhan siswa? Ya, pintar. Bisa pintar kan? Pasti. Terus apa lagi? Apa? Apa nak? Oh, fasilitasnya betul. Fasilitas apa yang diinginkan? Fasilitas apa? Fasilitas sekolah. Karena kau berada di sini. Kalau di rumah, bukan kau siswa, anak. Betul? Kalau kau di sekolah adalah kau siswa dan siswi. Dan apa kebutuhanmu yang kau inginkan di sekolah ini? Fasilitas yang nyaman, buku, seragam sekolah, itu adalah keinginan. Beda kalau kebutuhan. Kebutuhan itu tidak boleh ditunda. Paham tidak? Kebutuhan tidak boleh ditunda. Ya? Kalau mau keberlangsungan hidupmu, kebutuhan kau harus utamakan, baru keinginan. Betul tak? Atau siapa yang mau bilang keinginan itu masuk kebutuhan? Hah? Apa yang pertama? Apa yang harus kita dahulukan? Kebutuhan atau keinginan? Atau keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Apa alasannya? Hah? Apa alasannya? Garcia, kau tadi mengatakan bahwa kebutuhan itu yang paling kita dahulukan baru keinginan. Jangan malu-malu, diam saja. Ya. Apa kebutuhan? Tadi kan Lini mengatakan bahwa kebutuhan kita sebagai siswa fasilitas yang aman. Ya. Dari saya katakan bahwa rekreasi itu bukan suatu kebutuhan, tapi keinginan. Kebutuhan pernah belajar tentang primer, sekunder, dan tersier. Wow. Primer, sekunder, dan tersier. Pernah? Pernah. Kebutuhan primer apa? Kebutuhan primer. Jadi kebutuhan yang harus kita penuhi apa? Kita harus mempunyai tempat tinggal. Tidak boleh kita tunda di tempat tinggal. Makanan. Kalau mau hidupnya kita bagus, kita harus ke depan. Kebutuhan yang kita harus inginkan, yang kita harus penuhi. Mulai dari kebutuhan yang harus kita punya dalam tempat tinggal, makanan, minuman, terus apa lagi? Kebutuhan. Hah? Pekerjaan. Apa lagi? Betul. Apa lagi? Kebutuhan. Ayo, kebutuhan yang harus kita penuhi. Hah? Ini kan cukup. Bukan kita termasuk dalam ini. Oke. Apa lagi? Saya bisa jawab. Kebutuhan yang harus kita penuhi. Kalau sebagai siswa ya, kita harus jaga kebutuhan seluruh masyarakat yang harus mereka penuhi itu apa? Pertama, tempat tinggal mereka sendiri, makanan dan minuman. Kalau kita tunda, itu termasuk keinginan. Kalau kita tunda makan dan minum, apa yang terjadi? Kita sakit kan, semua mati. Sakit dulu, baru mati. Oke? Paham? Nah, itu terkait tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yang kita harus penuhi, tempat tinggal, makanan. Terus apa lagi? Transportasi. Ya, sedangkan keinginan yang harus dipenuhi adalah yang kita inginkan, ya, adalah traveling, rekreasi, terus apa lagi? Mobil, kendaraan semua ya. Itu adalah keinginan. Kalau mobil kan bisa tunda. Kalau tinggal bisa di tempat. Oke? Paham? Nah, sekarang terkait tentang keluarga itu sendiri, ya, sudah terbagi atas dua. Ada keluarga besar dengan keluarga inti. Dan di keluarga itu terbagi juga atas dua. Ada namanya bilateral dengan, coba lihat di halaman 3. Ada unilateral dengan bilateral. Kalau sistem unilateral itu adalah penelusuran kekerabatan yang dimana garis leluhur kedua orang tua. Ya. Lalu, sedangkan bilateral yaitu sistem kekerabatan di
dilihat dari jenis kelamin. Oke, itu adalah apa tadi? Unilateral dengan bilateral. Oke, paham sampai sini? Ya, paham. Ya. Seharap itu apa yang saya sudah datang terkait dengan keluarga. Tadi saya sudah katakan sebelum kita masuk ke sejarah keluarga, kita harus tahu dulu keluarga seperti apa, ya. Apa yang di dalam keluarga yang harus dipenuhi, ya. Apa yang harus dipenuhi? Masalah pertama tinggal pakaian itu adalah masuk dalam kebutuhan. Tidak dalam keinginan, ya. Keinginan bisa ditunda. Kita mau pakai emas, ya. Itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Supaya kenapa orang pakai jam tangan dewa? Karena apa? Karena fashion terus apa lagi? Jam tangan mewah harus dimiliki oleh seorang manusia, itu termasuk dalam kebutuhan atau keinginan. Ya, kita tidak bisa paksa keinginan kita. Jangan kita pergi beli barang-barang mahal, ya. Sedangkan kebutuhan kita masih kurang. Sedangkan keinginan kita mau terus, ya. Oke. Sama halnya orang tua sebelum memiliki tempat mobil pasti tempat tinggal dulu. Sesudah punya tempat tinggal, apa yang ada yang perlu ada dalam rumah seperti televisi, keinginan sih. Terus apa lagi? Mobil. Sudah punya mobil, olahraga itu termasuk dalam kebutuhan. Ya. Sudah kita olahraga, kita mau punya mobil, motor, ya. Nah, di halaman tetap dalam tidak terkait tentang sejarah keluarga. Nah, ini sudah dalam sejarah keluarga. Sejarah keluarga. Setiap keluarga pasti mempunyai catatan keluarga yang berbeda-beda, ya. Jadi keluarga itu sebagai sarana sosialisasi dan tadi saya katakan, ya. Jadi sejarah keluarga sebelum masuk di dalam sejarah keluarga. Sejarah itu dalam bahasa Inggrisnya itu sejarah dalam bahasa Inggrisnya story. Ya. Jadi semua keluarga yang bisa historinya beda dengan keluarga ini kita pasti berbeda. Nah, jadi sejarah keluarga kita bisa lihat atau kita bisa tuliskan dalam suatu silsilah keluarga, ya. Silsilah. Kalau di dalam silsilah keluarga dulu waktu saya mendapatkan pelajaran waktu SD atau SMP, kita disuruh buat silsilah keluarga. Untuk kali ini saya mau kalian membuat silsilah keluarga kalian masing-masing. Jadi struktur bagan silsilah keluarga itu hampir berbentuk seperti apa itu? Seperti pohon. Pohon memiliki apa? Pohon memiliki namanya apa? Cabang. Terus apa lagi? Akar. Terus apa lagi? Daun, batang, ranting. Tahu? Oke? Nah, itu tentang sejarah keluarga. Sejarah dalam bahasa Indonesia adalah history. Sedangkan nanti juga kalian akan dapatkan di kelas 8 dan kelas 9 selanjutnya. Sejarah yaitu
Jadi sebentar, sekarang kalian buat silsilah keluarga kalian masing-masing. Bukan keluarga inti. Tak? Ada? Sekarang paham? Silsilah keluarga. Siapa yang pernah buat silsilah keluarga di SD? Coba tangan. Misal bertiga empat, di mana? Berarti 7 ya. Berarti sudah 3 orang yang pernah buat silsilah keluarga. Oke, sudah paham tentang silsilah keluarga? Chelsea belum pernah meninggalkan. Oke. Silsilah keluarga itu mulai dari adik buyut, nenek buyut, terus turun ke bawah. Sudah ada gambaran? Sudah mengerti? Chelsea? Mengerti? Mengerti dulu. Sudah ada gambaran yang saya sudah berikan. Oke? Coba kalian buat silsilah keluarga kalian masing-masing. Kalian masing-masing. Oke? Dan ketika sudah selesai, nanti perlihatkan ke saya. Oke? Dan satu hal penting juga. Di silsilah keluarga, misalnya kalau kita sudah buat, jadi buat suatu bagian ya, oke? Maka disebutkan mulai dari kakek, gitu kan? Sebuah juga seperti pohon atau bagaimana, turun lagi, yaitu ayah, ibu toh. Nah, oke, ngerti? Bawa lagi. Dan kalian harus memberikan apa wataknya dari setiap silsilah keluarga itu. Ngerti? Kalau dibilang watak, misalnya kalau kakek orang yang penyayang, nenek orangnya suka marah-marah, ngerti? Ini silsilah keluarganya ada keluarga besar atau cuma keluarga inti? Adalah keluarga inti. Itu kan keluarga inti cuma ayah, ibu, dengan anak yang Indonesia. Ngerti? Silsilah keluarga. Ada ibu, next turun ke bawah, mama gitu. Paham ini? Paham. Teruskan saja, teruskan saja. Oke? Makanya. Oke? Ini seperti ini. Kayak contoh ini juga. Terus nama? Tidak usah. Biasanya waktu di SD bagaimana? Ada namanya juga ya? Apa yang gambar? Apa yang orangnya? Gue gambar. Ada kendala? Paham? Paham kita? Oke, buat. Saya melihat dari jam saya kejar, karena dia silsilah keluarga kan? Dapat jadi orangnya. Jawab. Bisa gambarkan ini jadi. Aduh, kertas saja kertas. Ya? Gak usah.
kakek nenek itu dia selalu kasih tahu ya, begini, papamu ini cerita, ya. Sekitar 1 menit ya, kasih waktu ya. Dari kendala, berarti dari beberapa siswa baru 2 orang yang paham tentang secara keluarga. Nah, penting itu. Harapannya jangan cuma ya tidak pernah tahu secara keluarga seperti apa. Nah, karena ini menyangkut tentang pelajaran kita. Pembelajaran IPS itu dia akan berlanjutan hampir materi dari kelas 7, 8 itu harus selalu ada terkait terikat semua ya. Jadi jangan bilang bahwa ketika kalian sudah di kelas 8 beda dengan materi kelas 7, pasti ada kesamaan ya. Makanya kalau saya mengajar di kelas 8 kadang mereka lupa, jika kita sudah lupa ternyata itu materi saya sudah ajarkan di kelas 7 ya. Terkait tentang kebutuhan dan keinginan pasti kita akan dapatkan nanti. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Jalinda Sari, CGP Angkatan 10 dari SMP Kristen Philadelphia Makassar. Dan rekan saya Serendi sebagai guru IPS di SMP Kristen Philadelphia. Ya, Serendi kita sudah melakukan 2 tahapan, yaitu pra-observasi dan tadi sudah melakukan juga observasi kelas. Ya, selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan percakapan kita kali ini Serendi yaitu untuk mengevaluasi atau merefleksi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya, bagaimana perasaan Serendi setelah melaksanakan kegiatan proses observasi di kelas? Oke, terima kasih. Terkait tentang pembelajaran observasi hari ini bagi saya itu masih belum maksimal. Itu diakibatkan mungkin dari persiapan secara materi, lalu feedback anak atau peserta didik itu masih belum maksimal. Iya, berarti menurut Serendi proses kegiatan yang terjadi di kelas itu belum maksimal. Bisa diceritakan kembali Serendi mulai dari tujuan pembelajaran yang Serendi inginkan, area pengembangannya yang bagaimana, kemudian metode dan strategi yang dilakukan seperti apa? Terkait tentang metode yang saya sudah lakukan sebelumnya itu adalah kembali lagi terkait tentang metode diskusi, tapi yang dimana apa yang saya sudah berikan mulai dari pengetahuan serta keterampilan yang sudah tugaskan bagi siswa mungkin menjadi kendala bagaimana kembali lagi topik soal pembelajaran yang saya sudah berikan itu yang menjadi kendala. Lalu enggan siswa untuk berkomentar mungkin karena belum merasa percaya diri. Oke, jadi luar biasa sekali ya Serendi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang diawali dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menerapkan juga metode-metode diskusi di dalam kelas. Menurut Serendi sendiri, kira-kira dari segi area pengembangan yang sudah dilakukan itu, apakah sudah berhasil atau belum?
area pengembangan, nah, saya sudah sampaikan sebelumnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, dan di akhir itu akan saya memberikan tugas di mana mereka menyajikan silsilah keluarga mereka masing-masing, tapi kalau dilihat kembali bagaimana tentang persiapan ketika siswa menerima materi itu sendiri, itu yang menjadi kendala. Oh iya, oke. Menurut Serendi, kira-kira kendala apa yang Serendi alami selama proses pembelajaran berlangsung? Kalau untuk mengenai kendala terkait tentang proses observasi yang sudah berlangsung tadi itu, mungkin ya dari segi persiapan sebagai tenaga pengajar mungkin kurang ya. Lalu media pembelajaran, karena tadi saya media pembelajaran cuman dengan buku itu saja, itu saja mungkin. Oke, berarti kendala yang dihadapi tadi itu lebih ke media pembelajaran. Iya, media pembelajaran yang Serendi gunakan menurut Serendi kurang. Masih kurang. Oke. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi, Serendi? Kalau untuk mengenai itu terjadinya, ya itu kembali bagaimana seorang pengajar ya pasti harus mempersiapkan kembali yang pertama strategi, model dengan metode apa sehingga menarik minat siswa untuk lebih semangat belajar, karena biarpun bagaimana ya pasti ada terjadi kesalahan teknis yang akan terjadi nantinya. Iya, betul sekali Serendi. Jadi sebelum proses pembelajaran berlangsung perlu adanya kesiapan. Ya, perlu adanya kesiapan. Jadi kira-kira menurut Serendi untuk mengatasi kendala yang terjadi selama proses pembelajaran itu, adakah strategi yang Serendi rencanakan yang akan Serendi gunakan selanjutnya? Terkait tentang strategi, mungkin saya harus supaya tidak terjadi lagi, kita mungkin ada perpaduan antara baik itu metode diskusi, terus metode ceramah, sehingga apa materi yang saya sudah berikan bisa diterima oleh siswa secara langsung dan tidak ada kendala di kemudian hari ketika proses pembelajaran itu akan dilanjutkan di hari-hari selanjutnya. Iya, betul Serendi. Dari segi media pembelajaran mungkin kira-kira apa yang Serendi sudah siapkan? Itu lagi kembali mengenai tentang persiapan sebagai tenaga pengajar, karena tadi saya cuma menyiapkan pegangan buku IPS doang, tetapi ya namanya kita harus juga sebagai tenaga pengajar mungkin siapkan LCD lagi. Oh iya. Jadi rencananya kedepannya Serendi akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi seperti PPT dan tentunya menggunakan LCD ya? Iya, oke. Terima kasih Serendi. Kira-kira siapa yang bisa mendukung Serendi untuk mengaplikasikan rencananya tadi? Mungkin dari dukungan dari beberapa teman guru, terus dari mungkin kita dari pihak kurikulum dengan teman-teman yang lain. Oh iya, berarti Serendi akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah seperti itu Serendi. Iya, luar biasa Serendi. Kira-kira tadi rencananya itu akan dilaksanakan kapan? Dilaksanakan akan kalau bisa secepatnya dalam pembelajaran selanjutnya. Oh, di pembelajaran selanjutnya Serendi ya? Iya Serendi. Semoga rencana Serendi ke depannya yaitu menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi boleh terrealisasi dengan baik. Iya. Mungkin cukup untuk kali ini Sar. Selamat dan semangat terus untuk berkarya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.